Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayati Nisa dengan NIM 12620420396 dari kelas Tadris Matematika 4C. Di sini saya akan mempraktikkan operator dasar aritmetik dalam aplikasi Maple. Jadi, ada beberapa operator dalam aplikasi Maple. Ya, langkah pertama yaitu dengan open worksheet atau lembar kerja. Kemudian di sini saya akan menjelaskan, itu yang pertama, operator dasar aritmetik itu terdapat penjumlahan dengan tanda dijumlahkan. Kemudian ada pengurangan dengan tanda kurang. Yang ketiga ada perkalian dengan tanda bintang. Nanti langsung jadi titik. Langsung jadi perkalian. Yang ketiga ada pembagian. Itu dengan tanda garis miring. Jadi langsung tandanya langsung kayak dibagi. Kemudian ada angkat. Kita bisa klik shift 6. Nah, kan langsung jadi pangkat di atasnya itu. Cuma ada pangkatnya, coba kita contoh pangkat 1. Kemudian ada mod atau mod sisa hasil bagi. Nah, kemudian coba kita praktekkan ke dalam bentuk soal ya. Misal kalau penjumlahan berarti semisal 25 ditambah dengan 65 ditambahkan dengan 12, hasilnya jadi 102. Kemudian kalau pengurangan misal 98 dikurangi dengan 12 dikurangi dengan 5, hasilnya sama dengan 81. Setelah itu ada perkalian, misal 12 dikali dengan tanda bintang dikali dengan 45, hasilnya 540. Misal 110 dibagi dengan 10, hasilnya 11. Selanjutnya ada modulo, misal 25 modulo 5, hasilnya 0. Nah, jadi itu tadi penerapan dari operator dasar aritmatik dalam Maple. Jadi di Maple ini hasilnya langsung akurat. Kemudian terdapat tingkat presidensi yang mana kita dapat mengasesmen. Jadi proses asesmen merupakan pemberian nilai pada suatu variabel untuk disimpan pada alamat tertentu pada memori komputer yang suatu saat dapat digunakan atau dipanggil kembali. Nilai yang diaseks pada suatu variabel dapat berupa konstanta maupun berasal dari suatu operasi. Sintaks assessment dalam Maple adalah variabel yang sama dengan, nah ini sintaknya assessment. Kemudian tingkat presidensi di dalam mengoperasikan operator dasar secara bersamaan ini, maka Maple akan bekerja sesuai urutan tingkat presidensi operator aritmatik tersebut, mulai dari tertinggi sampai terendah atau mulai dari kiri sampai kanan. Berikut ada urutan tingkat presidensinya, yaitu mulai dari ini tadi, penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, angkat, dan mod. Selanjutnya kita akan mencoba
perintah asesmen pada panel. Misal ya, ini A dengan tanda asesmennya misal A5, kemudian B-nya yaitu negatif dan C-nya 2 kali A plus B. Kemudian hasilnya berapa C-nya? Jadinya C-nya adalah negatif 24. Yang mana itu A adalah 5, kemudian B-nya negatif 34, dan C-nya ditanyakan 2 kali A plus B itu berapa. Misal kalau kita manual ya, langsung misalnya 2 kali 5 ditambah dengan negatif 30. Hasilnya sama 24. Jadi di sini yang paling tertinggi itu tingkat presidensinya itu adalah perkalian, baru penjumlahan begitu. Misal ada contoh lagi ya, yaitu 2 kali dalam kurung A plus B, maka dia hasilnya adalah negatif 58. Karena apa? Karena kalau terdapat kurung itu pasti berpengaruh, karena misalnya kita jabarkan 2 dikali dalam kurung hanya 5 ditambah dengan B-nya negatif 34. Sama negatif 58. Di sini jadi kalau terdapat kurung pasti yang didahulukan dia yang di dalam kemudian baru dikalikan. Nah, kita coba buat contoh yang lain ya untuk asesmen. Misalnya ini kita hapus contoh pertama, A-nya ini adalah 6, kemudian B-nya kita asesmen, kemudian B-nya adalah negatif 23, kemudian C-nya adalah 7, kemudian B-nya berapa? Dan B-nya misal A kuadrat ditambah dengan 2B dikurangi dengan 3C. Hasilnya berapa? Hasilnya negatif 31. Dan misal contoh berikutnya, misal X adalah negatif 10, kemudian Y-nya adalah 5, dan kita cari Z-nya. Z-nya yaitu misal, dan kita cari Z-nya misal yaitu X kuadrat dikurangi 10
adalah 490. Kita coba soal yang berikutnya. Misal X adalah negatif 16, kemudian Y-nya adalah 14. Kita cari nih angka Z-nya, yaitu X dikali 2Y plus 10. Hasilnya berapa? Negatif 438. Misal lagi ada soal, contoh soal. A-nya adalah 16, terus B-nya adalah 20. C-nya kita cari. C-nya yaitu 2A kuadrat kurangi 2B. Hasilnya 480. Yuk, contoh yang terakhir nih. Misal X yaitu 29, terus Y-nya adalah 30, terus Z-nya yaitu 10. Kita cari nih variabel N-nya. Misal N-nya adalah X 2X dikurangi 2X kurangi 2Y ditambah 5Z. N-nya adalah 48. Nah, berikut itu adalah contoh-contoh dari assessment di MAPLA. Jadi hasilnya tuh benar-benar akurat ya. Baik, jadi proses assessment itu merupakan pemberian nilai pada suatu variabel untuk disimpan pada alamat tertentu pada memori komputer yang suatu saat nanti dapat digunakan atau dipanggil kembali. Kemudian nilai yang di-assess pada suatu variabel dapat berupa konstanta maupun berasal dari suatu operasi. Nah, sintaksnya dari assessment tadi itu ya ini. Nah, ini namanya assessment. Baik, sekian dari penjelasan saya ini tadi. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.